Hai, balik lagi sama Ayah di sini. Di video kali ini, kita akan membahas film selanjutnya, bercerita tentang dua kekuatan alam yang paling kuat, yang berjudul Godzilla vs Kong. Film ini menceritakan tentang pertemuan dua makhluk terkuat, yang sama-sama tak akan pernah mengalah pada apapun. Siapakah kira-kira yang akan menang kali ini? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Sebelum kita ke alur ceritanya, Ayah mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya Kong yang berada di habitatnya, yaitu Skull Island. Kong terlihat sedikit kesal hari itu. Lalu seorang anak perempuan bernama Jia menghampiri Dr. Eileen dan berkata bahwa Kong sekarang sedang marah. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang pria bernama Bernie. Dulunya ia adalah seorang karyawan di perusahaan bernama Apex Cybernetics. Perusahaan ini berkembang di bidang robotik dan kecerdasan buatan manusia. Pada hari itu, Bernie datang ke perusahaan Apex untuk menggali informasi mengenai apa yang sedang dikembangkan Apex saat ini. Namun malangnya hari itu bertepatan dengan hari di mana Godzilla datang dan menyerang Apex dengan membabi buta. Entah apa yang memancing Godzilla untuk muncul dan menyerang tempat penelitian itu. Beruntung Bernie masih bisa selamat dari insiden itu dan melihat alat aneh berbentuk bola mata yang tersisa di dalam perusahaan tersebut. Keesokan harinya, di sebuah camp militer, terlihat perdebatan antara Mark Russell dan putrinya, yaitu Madison Russell. Mereka berdua adalah orang-orang yang beruntung yang di film sebelumnya pernah diselamatkan oleh Godzilla. Sehingga Madison menjadi penasaran apa penyebab Godzilla sekarang berbalik dan menyerang manusia. Ia meyakini pasti ada yang salah di dalam laboratorium penelitian Apex Cybernetics. Scene lalu beralih memperlihatkan rumah seorang ilmuwan bernama Dr. Nathan Lin. Rumah Dr. Nathan dikunjungi oleh dua petinggi perusahaan Apex Cybernetics, yaitu Walter Simmons dan Ren Serizawa. Nathan diperlihatkan sebuah hologram yang memperlihatkan teori bumi berongga. Mereka menduga bahwa di pusat bumi berongga terdapat energi yang sangatlah besar. Mereka berencana untuk menggunakan energi itu sebagai pertahanan dan perlawanan untuk Godzilla yang sekarang mulai mengancam umat manusia. Keesokan harinya, Nathan langsung menemui rekannya, yaitu Eileen, untuk mendiskusikan pencarian rongga bumi. Semua ini dilakukan untuk keselamatan umat manusia. Namun sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa dalam perjalanan ini mereka membutuhkan Kong untuk ikut. Misi mereka pun akhirnya dimulai. Kong dibawa menggunakan kapal militer lengkap dengan ikatan di sekujur tubuhnya. Pada misi itu, Maya Simmons yang merupakan putri Walter juga ikut serta atas perintah sang ayah. Dalam perjalanan kali ini, Kong tentu saja marah. Dirinya mulai merindukan habitatnya. Hanya Jia yang mampu berkomunikasi dengan Kong dan mengerti perasaannya. Di tempat lainnya, terlihat Madison yang masih penasaran dengan kasus penyerangan Godzilla hari itu. Madison sering mendengarkan siaran yang menyuarakan tentang teori-teori mengenai apa yang berada di balik perusahaan Apex Cybernetics. Orang di balik siaran itu tak lain dan tak bukan adalah Bernie. Tak butuh waktu lama, Madison pun mengajak sahabatnya untuk langsung menemui Bernie dan mencari tahu alasan di balik penyerangan Godzilla terhadap perusahaan Apex Cybernetics. Setelah pencarian yang panjang, mereka akhirnya menemukan alamat Bernie dan langsung menemuinya. Di sana, Bernie menunjukkan secara langsung beberapa bukti yang menguatkan teorinya mengenai alasan Godzilla menyerang Apex Cybernetics. Mereka bertiga pun berdiskusi untuk masuk ke dalam perusahaan dan membuktikan teori tersebut.
Kembali kepada keadaan tim misi menuju rongga bumi. Tim dikejutkan dengan suara alarm yang menunjukkan bahaya sedang mendekat. Bahaya itu tak lain dan tak bukan adalah Godzilla. Pertemuan kedua makhluk ini akhirnya menimbulkan pertarungan yang tak terhindarkan. Keduanya pun bertarung habis-habisan. Beberapa serangan pun dilancarkan, bahkan Kung terpaksa terjatuh dan bertarung di dalam laut. Hal itu tentu saja membuat Kung sangat kesulitan. Godzilla akhirnya unggul dalam pertarungan itu dan pergi meninggalkan Kung beserta tim. Sementara itu, di tempat lainnya, Bernie Medicine dan sahabat Medicine sampai di tempat penelitian Apex Cybernetic. Mereka pun berusaha masuk menghindari beberapa petugas yang berjaga di sana. Dengan tidak sengaja mereka memasuki sebuah ruangan yang berisi telur raksasa. Pintu ruangan itu pun tertutup dan menyekap Bernie dan yang lainnya di dalam ruangan tersebut. Ruangan penyimpanan itu tiba-tiba bergerak dan diketahui akan dikirim menuju ke Hong Kong. Di waktu yang sama, Kung dan tim akhirnya tiba di Antartika. Mereka pun sampai di sebuah lubang raksasa. Di sana Jia berkata kepada Kung bahwa di dalam lubang raksasa itu terdapat jalan menuju rumah untuk Kung. Kung pun bersemangat memasuki lubang tersebut dan diikuti oleh timnya. Dengan gaya gravitasi yang cukup kuat, Kung dan tim sempat kewalahan untuk memasuki rongga bumi. Beruntung mereka berhasil masuk dengan selamat. Di dalam rongga bumi, terlihat keadaan bumi yang cukup berbeda. Dengan suasana yang masih sangat asri, serta beberapa hewan purba yang masih hidup. Terdapat dua makhluk yang muncul dan menyerang Kung serta tim. Dengan bantuan teknologi dari tim, Kung pun berhasil mengalahkan kedua makhluk tersebut. Dan selanjutnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Kung seperti menuntun tim menuju sebuah gerbang raksasa. Di depan gerbang tersebut terdapat sebuah gambar telapak tangan yang berukuran sama dengan telapak tangan Kung. Kung dan tim pun memasuki gerbang tersebut. Di dalam gerbang itu diketahui sebagai tempat leluhur Kung yang terdahulu. Di sana Kung mendapatkan sebuah kapak yang merupakan peninggalan dari leluhurnya. Sin pun beralih memperlihatkan Bernie dan yang lainnya yang sudah tiba di Hong Kong. Mereka pun sampai di suatu tempat di mana muncul sesuatu dari bawah tanah. Dan benda itu adalah robot raksasa yang dibuat membentuk Godzilla. Robot itu diawasi dan dikembangkan oleh ketua petinggi Apex Cybernetic. Dengan kecanggihan teknologi, mereka berhasil menggerakkan robot tersebut dengan menggunakan pikiran. Mereka lalu menguji robot itu dengan umpan berupa makhluk lain. Namun karena keterbatasan energi, robot itu belum sepenuhnya sempurna. Jadi inilah alasan dari pendiri Apex untuk membuat kesepakatan mencari rongga bumi agar mereka bisa mendapatkan energi yang jauh lebih besar. Bernie, Medicine dan temannya pun berkeliling dan menemukan rangka tubuh makhluk yang bernama Ghidorah. Ghidorah adalah salah satu makhluk yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Godzilla. Sehingga mereka pun menarik kesimpulan bahwa petinggi Apex Cybernetics menggunakan sistem tubuh dan jaringan saraf Ghidorah untuk membuat robot Godzilla tersebut. Hal ini ternyata adalah penyebab utama mengapa Godzilla menyerang Apex Cybernetics sewaktu itu.
Di waktu yang sama, terlihat Kung dan tim menemukan sebuah sinar biru disertai gambar kapak yang sama dengan milik Kung. Ternyata tempat itu mengeluarkan sebuah energi. Melihat energi itu, Maya Putri petinggi Apex mengeluarkan sebuah teknologi untuk menyerap sampel dari energi tersebut. Sampel itu kemudian dikirim ke tempat para petinggi Apex di Hong Kong yang selanjutnya akan disalurkan kepada robot Godzilla. Energi itu akhirnya memancing Godzilla datang dan menyerang kota. Godzilla menggunakan kekuatannya untuk membuat lubang yang sangat dalam, hingga mampu menembus rongga bumi tempat Kung saat ini berada. Kung pun marah dan naik ke permukaan. Namun sebelum itu, Kung merusakkan pesawat yang dinaiki oleh Maya. Karena Kung merasa Maya datang Hainia untuk memanfaatkan energi dari leluhurnya. Kung lantas membawa pesawat yang dinaiki oleh Jia dan yang lainnya menuju ke permukaan. Kung pun akhirnya sampai dan bersiap untuk bertarung sengit melawan Godzilla. Pertarungan itu menyebabkan kekacauan di kota, serta menghancurkan begitu banyak gedung. Pada suatu ketika, Kung dan Godzilla tampak terdiam dan berkomunikasi. Lalu dengan tak terduga, Godzilla pergi meninggalkan Kung begitu saja. Sementara di tempat penelitian, robot Godzilla menyerap energi yang cukup kuat, sehingga ia menjadi tak terkendali dan tidak terkontrol. Ia keluar dari tempatnya dan menghancurkan apapun yang bisa ia lihat. Dan saat itu Godzilla datang dan berhadapan 1 lawan 1 dengan robot tersebut. Karena robot itu memiliki kekuatan yang cukup besar, ditambah Godzilla yang sudah melemah akibat pertarungan melawan Kung sebelumnya. Ia pun berada di ambang kematian. Jia pun mencoba berkomunikasi dengan Kung agar ia mau menolong Godzilla. Kung akhirnya bangkit dan membantu Godzilla melawan robot itu dengan menggunakan kapak yang ia bawa. Ia menebas tubuh robot itu dan robot itu pun seketika tewas dan akhirnya rusak. Pertarungan tanpa usai itu pun akhirnya disudahi. Kapak yang selama ini dipercaya sebagai peninggalan leluhur Kung ternyata merupakan bukti dari pertarungan terdahulu antara leluhur Kung melawan leluhur Godzilla. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menyudahi semua pertarungan itu. Dan Godzilla pun kembali ke habitatnya. Film diakhiri dengan kehidupan para monster yang pada akhirnya hidup dengan damai di habitat mereka masing-masing. Dan film pun akhirnya selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys.